Jadi silakan didengarkan, ini buat pengetahuan yang baik buat anak-anak, sehingga nanti mungkin bisa diterapkan di rumah, orang tuanya bisa diberitahu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya monggo Mbak Gita bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda yang telah hadir pada uji karya ini, para pembimbing dan penguji, serta teman-teman yang memberi dukungan kepada saya. Saya hari ini akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Penyakit Diabetes Mellitus. Ada yang tahu apa itu penyakit diabetes mellitus? Karena tidak ada yang tahu, maka saya jelaskan. Diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis adalah penyakit kronis yang terjadi akibat tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berguna untuk memasukkan glukosa dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Penyakit diabetes mellitus ini termasuk penyakit yang cukup serius dan harus mendapatkan perhatian lebih karena penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Dari penjelasan saya di atas, saya dapat mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gejala diabetes mellitus. Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus? Tujuan penulisan untuk mengetahui gejala diabetes mellitus dan untuk mengetahui upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus. Manfaat penulisan bagi saya sendiri, bertambahnya ilmu dan pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus. Bagi pembaca, bertambahnya informasi tentang penyakit diabetes mellitus. Di bab 2 ini, kita akan mengenal lebih dekat penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus biasanya ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau kandungan gula darah melebihi 200 mg per desiliter yang disebut hiperglikemia. Selain itu, diabetes mellitus juga ditandai dengan seseorang mengeluarkan sejumlah besar urin yang terasa manis. Klasifikasi atau jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 yaitu kondisi kadar gula darah yang meningkat akibat tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda. Diabetes mellitus tipe 2 yaitu gangguan sekresi insulin yang menyebabkan resistensi insulin. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan lansia. Diabetes mellitus gestasional yaitu diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Di bab 3 ini, saya akan membahas tentang gejala dan upaya pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, poliuria atau sering BAK adalah kondisi ketika tubuh menghasilkan urin selama 24 jam. Yang kedua, polidipsia atau banyak makan adalah kondisi tubuh mengalami rasa haus secara berlebihan dan tidak berkesudahan. Yang ketiga, polifagia atau banyak makan adalah kondisi tubuh ketika mengalami rasa lapar secara berlebihan. Yang keempat, penurunan berat badan. Penurunan berat badan terjadi karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Yang kelima, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan terjadi karena tingginya kadar gula darah sehingga mengakibatkan mikrovaskuler. Yang keenam, kelelahan. Kelelahan disebabkan karena faktor fisik. Yang ketujuh, kesemutan atau mati rasa. Kesemutan atau mati rasa sering dirasakan di bagian tangan dan kaki.
Upaya pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi. Edukasi tentang gaya hidup, seperti memperbaiki pola makan dan latihan fisik. Yang kedua, perencanaan makan atau terapi gizi dilakukan dengan menerapkan 3J, yaitu jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makan. Yang ketiga, latihan fisik atau olahraga. Olahraga sangat penting bagi penderita diabetes mellitus karena dapat menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, terapi farmakologis, yaitu penggunaan obat-obatan agar gula darah tetap terkontrol. Yang kelima, mengontrol gula darah. Mengontrol gula darah dilakukan secara rutin agar dapat memantau kondisi kesehatan penderita. Kesimpulan dari presentasi kali ini, diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis adalah suatu penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin. Diabetes mellitus dibagi menjadi 3, diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Saran bagi pembaca, semoga karya tulis yang dibuat ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memberikan informasi. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan penulis selanjutnya dapat memberikan pengetahuan penyakit diabetes mellitus secara lebih lengkap dari sebelumnya. Terima kasih Mbak Dita sudah memaparkan hasil karya tulisnya. Tepuk dong, mana semangatnya. Nah, bermanfaat sekali kan teman-teman ini teman-teman. Iya, nanti kalian ini bisa memberitahu orang tuanya karena wes kalau sudah sepuh-sepuh kayak aku Sandra ini wes mulai cara makannya, wes mulai Mbak Mira ini kepingin bertanya ya Mbak Mira. Berdiri Mbak Mira. Oke, apa itu? Apa? Oke, mikrovaskuler apa itu Mbak Dita? Mikrovaskuler adalah komplikasi yang menyerang sel darah kecil. Mana Mbak? Nah, luar biasa. Beri tepuk tangan, kita dulu Mbak Dita. Alhamdulillah. Karena